Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, habibi wa qurrati a'yunin nas, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering takjub, kita sering terlena terhadap kehebatan-kehebatan yang terjadi di alam semesta ini. Kekuatan maha digdaya dari alam semesta yang ditunjukkan kepada kita membuat kita takjub dari kekuatan benda-benda tersebut. Hal ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi para malaikat pun diceritakan dulu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semesta. Mereka takjub terhadap kekuatan, terhadap kedigdayaan alam semesta begitu kokohnya dilihat secara kasat mata. Dalam kitab Al-Azamah karangan Syekh Al-Asbahani dijelaskan sebuah cerita di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Saya baca riwayatnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma khalaqallahu azza wa jalla, kata Kanjeng Nabi menceritakan, lamma khalaqallahu azza wa jalla al-arda ju'ilat tamidu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi di dalam bentuk terbentang, dibentangkanlah bumi tersebut. Kemudian fa khalaqa 'alaihal jibal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung. Setelah menciptakan bentangan bumi yang terhampar luas, Allah kemudian menciptakan gunung di atas bumi itu. Fa'arusaha. Kemudian gunung itulah yang memasak bumi. Yang asalnya bumi ini bisa bergoyang, tetapi dengan diciptakannya gunung dari titik ke titik, dari tempat ke tempat berikutnya, maka bumi pun menjadi kokoh. Fa'arusaha. Fata'ajjabatil malaikatu. Kemudian kagumlah malaikat, luar biasa. Ini bumi yang begitu luas, kokohnya semakin kokoh dengan adanya beberapa bahkan ribuan gunung di atas bumi. Bertanya para malaikat sebagai bentuk kekaguman tersebut, bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, kata para malaikat. Ya Tuhanku, apakah ada dari makhlukmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat ketimbang gunung? Qala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, iya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-hadid, yaitu besi. Besi yuksaru bihil jibal. Besilah yang bisa menghancurkan gunung. Kita tahu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekokoh apapun gunung, sekuat apapun gunung, sebesar apapun gunung akan meleleh, akan pecah luluh lantak akibat gempuran besi yang dimana dijadikan sebagai alat yang terkenal mungkin saat ini adalah bego atau bulldozer. Begitu mudahnya gunung-gunung yang menjulang tinggi itu dihancurkan oleh besi. Apakah sampai di situ malaikat? Tidak, masih dikejar oleh malaikat. Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Kata malaikat, Tuhan, apakah ada yang lebih kuat, yang lebih dahsyat ketimbang besi? Naam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, an-nar, yaitu api. Ternyata masih ada yang mengalahkan kekuatan besi, yaitu api. Kita tahu bersama bagaimana besi bisa luluh, bagaimana besi bisa mencair, bagaimana besi bisa menjadi cairan ketika dipanaskan. Kagum sampai di situ, terus mengejar malaikat. Ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Wahai Tuhan, apakah masih ada makhlukmu yang lebih dahsyat daripada api?
Naam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ma, air. Sebesar apapun air, sebesar apapun api, sepanas apapun api, sebanyak apapun api berkobar di dunia ini, ketika hujan diturunkan, ketika air didatangkan, maka habislah kobaran api tersebut. Gunung kalah sama besi, besi kalah sama api, api kalah sama air. Dikejar oleh para malaikat, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma. Apakah masih ada ya Rabbi? Tuhan, apakah masih ada yang lebih dahsyat daripada air tersebut? Naam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rih, yaitu angin. Kita tahu lautan yang luas terhampar, yang saat ini mungkin kita lihat begitu sabar, tidak ada masalah di dalamnya, tetapi dia akan menjadi makhluk luar biasa, bisa membumi hanguskan benda-benda yang ada di laut, yang di daratan, ketika ada angin yang menghalau. Ombak begitu besar tercipta gara-gara angin dan lain sebagainya. Peristiwa tsunami juga begitu, karena ada goncangan air, goncangan angin, sehingga air menjadi makhluk yang sangat dahsyat. Artinya air masih bisa dikendalikan oleh angin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mengejar malaikat. Tingkat penasarannya begitu tinggi malaikat itu. Dia selalu bertanya dan bertanya, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Ya Tuhanku, apakah masih ada makhluk yang lebih dahsyat ketimbang angin? Naam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, yaitu rajulun tasaddaqa biyaminihi yukhfiha an syamalihi, yaitu seseorang yang bersedekah, memberikan sedekah kepada orang lain menggunakan tangan kanannya, sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak melihat terhadap sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dalam artian ini adalah sedekah yang ikhlas. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah yang muncul dari hati yang ikhlas, sedekah yang muncul dari pikiran yang jernih, dari keikhlasan luar biasa, dapat mengalahkan kekuatan gunung, dapat mengalahkan kekuatan besi, dapat mengalahkan kekuatan api, dapat mengalahkan kekuatan air, dapat mengalahkan kekuatan angin. Ini hanya sedekah yang muncul dari hati yang murni, yang ikhlas, sehingga dari saking ikhlasnya seakan-akan tangan kiri kita ketika tangan kanan bersedekah tidak melihat apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita. Secara teori ini gampang diucapkan, tetapi secara kenyataan dalam dunia nyata rasanya agak sulit kita lakukan. Jangankan tangan kiri yang tidak mengetahui, kalau perlu orang sekampung pun tahu, orang satu kabupaten pun tahu bahwa kita bersedekah kepada orang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara kau sebut-sebut, kamu absen sedekahmu, kamu ceritakan sedekahmu, kamu hambur-hamburkan sedekahmu kepada orang lain, wal adha, dan kamu menyakiti penerima sedekah. Ini jangan sampai terjadi. Kalau itu sampai kita lakukan, kita bersedekah kepada orang lain, tetapi kita justru menyebut-nyebutnya, mengabsennya, kalau perlu mendata kualitas dan kuantitas sedekah kita, apalagi sampai menyakiti orang yang menerima sedekah, maka itu tidak akan mendapat apa-apa. Batal menurut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima sedekah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga kemurnian hati, diberi kekuatan untuk menjaga keikhlasan kita dalam bersedekah, sehingga sedekah kita benar-benar bermutu, benar-benar berkualitas, sehingga dapat mengalahkan kekuatan gunung, dapat mengalahkan kekuatan besi, dapat mengalahkan kekuatan api, dapat mengalahkan kekuatan air, dan dapat mengalahkan kekuatan angin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.